Dan sekarang ini posisi Gus Dur kami kabarkan kemarin ya, sejak kemarin itu sudah dikirim oleh penyidik Mabes Polri ke mana, ke Solo. Jadi kemarin diterbangkan ke Semarang, mampir dulu di Kejati Kejati Jawa Tengah di Semarang, dan sudah dikirim ke Kejari ya Solo, bahkan mau ditempatkan di Polres Solo. Kenapa ditaruh di Solo? Karena akan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta. Kenapa diadili di Pengadilan Negeri Surakarta? Menurut penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, banyak saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik itu tinggal atau domisilinya ada di Solo. Yang menarik adalah setelah dibawa ke Solo ternyata ditarik lagi oleh Polda Jateng, dan sekarang Gus Dur ditaruh di Polda Jateng. Aneh gitu loh. Jadi secara kewenangan itu nggak ada kewenangan lagi polisi, harusnya ini kewenangan jaksa. Dan kalau alasannya ini karena semua saksi ada di Solo, maka terdakwa juga harus ditaruh di Solo. Bisa ditaruh di rutan, ya dititipkan di lapas di Solo. Atau kalaupun terpaksa dititipkan di kepolisian, ya Polres yang dari di Solo, sehingga memudahkan teknis untuk mengadili gitu loh. Kalau ditaruh di Polda Semarang, di Polda Jawa Tengah kan kesulitan. Kita lawyer juga teman-teman di Solo, kalau dari Solo ke Semarang itu kan jauh, bisa 2 jaman itu. Belum lagi ya kalau ada kunjungan dan sebagainya kan kejauhan. Sementara kita kalau di Solo itu agak lebih mudah. Nah ini kita sedang berjuang untuk agar ya Gus Dur bisa dipindahkan ke Solo. Terserahlah kebijakan di Solo itu, apakah dititipkan di lapas atau di Polres di Solo, Polres Surakarta juga nggak apa-apa gitu loh. Makanya saya juga mempertanyakan kepada Kapolda Jatim ini, kenapa kebijakannya seperti mengintervensi kerjaan jaksa. Dan saya juga komplain kepada Kejari Solo ya Surakarta, kenapa mau diintervensi ya. Ini kan sudah kewenangan jaksa, kecuali tingkat penyidikan itu wewenang polisi. Karena ini sudah kewenangan Kejari, kewenangan jaksa, harusnya Kejari yang menetapkan posisinya di Solo karena dia berwenang di Solo. Kecuali mau diadili di Semarang, ya Kejari Semarang silahkan saja ditahan di Semarang. Ini Kejari Solo di Surakarta, kenapa ditahan di Semarang gitu loh. Jadi 2 ini yang patut kita persoalkan, yaitu 1 ya wewenang penyidik yang harusnya sudah lepas karena berkas ini ada di jaksa, semestinya kewenangan penuh ada di jaksa. Kenapa masih narik-narik Gus Dur ditarik ke Polda Jawa Tengah, di rutan dititipkan di rutan Polda Jawa Tengah, kan kejauhan. Yang kedua, Kejari yang punya kewenangan kenapa menyalahgunakan wewenang dengan cara apa? Mengabaikan kewenangannya dengan membiarkan ya tahanan dia, kan itu sekarang tahanan dia ditarik oleh penyidik yang sebenarnya bukan penyidik, karena penyidiknya kan Barreskrim. Polda Jawa Tengah itu tidak punya kewenangan sekalipun gitu. Yang punya kewenangan adalah Mabes, dalam ini Direktorat Tindak Pidana Cyber, karena itu kasus bukan kasusnya Polda Jawa Tengah, itu kasusnya Barreskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber gitu. Ini aneh sekali itu. Kita kadang-kadang, saya ini jadi advokat kadang jadi bingung, apalagi orang awam ya. Orang umum tuh tambah bingung lagi dengan proses penegakan hukum yang suka-suka gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu loh. Suka-suka sekarang apa sih susahnya untuk menahan Gus Dur di Solo gitu loh. Apa nggak percaya Kapolda Jawa Tengah atas keamanan Gus Dur di Solo? Itu kan sama saja meremehkan institusi sendiri gitu loh. Terus kenapa Kejari itu meminta untuk bahkan mendorong agar ditahan di Semarang gitu? Itu kan kewenangan dia, kan itu kan menyulitkan anggota dia. Jaksa penuntut umum nanti kesulitan ya, kalau di perjalanan nanti bisa terlambat sidang dan sebagainya. Lagi pula itu kan penyalahgunaan wewenang dia harusnya ditempatkan di rutan atau mungkin tahanan yang ada di kewenangan pengadilan negeri. Kalau tidak ada ya titipkan di Polres Solo yang paling dekat. Yang paling aman itu kan di lapas. Di lapas itu ada rumah tahanannya juga. Kenapa gitu loh? Kejari ini ya, Kejaksaan Negeri ini, Kejarinya terutama kepala Kejaksaan Negerinya ini, kok mengambil kebijakan membiarkan ini terjadi gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau Pak Kapolda Jateng atau Pak Kejari menyaksikan video saya ini, tolonglah kembalikan saja Pak semuanya ke rule-nya. Pindahkan klien kami Gus Dur Bambang Tri itu ke Solo saja lah, biar kami mudah menjenguk klien kami, biar kami mudah menjalankan fungsi advokat untuk mendampingi klien, untuk memberikan masukan ya. Karena teman-teman ya, rekan-rekan sejawat advokat saya di Solo, ketika mau berkoordinasi dengan kliennya, kalau ada di Polres Solo itu lebih mudah mendatangi klien ketimbang harus ke Semarang gitu loh. Sudahlah, jangan saling mempersulit lah. Nanti di akhirat nanti kalian akan dipersulit. Kalau di dunia itu mempersulit orang, tapi kalau di dunia ini kalian memudahkan orang, memudahkan hubungan
lawyer dengan kliennya, memudahkan hubungan keluarga untuk jenguk Gus Nur, ya sudahlah, taruh saja di Polres Solo. Nanti urusan di pengadilan ya kita buktikan di pengadilan. Toh ini kan belum ada putusan. Kalau belum ada putusan itu harusnya presumption of innocence. Kita harus punya ya asumsi atau punya anggapan atau punya dugaan Gus Nur Bambang Tri tidak bersalah. Itu disebut dengan presumption of innocence. Jangan kemudian divonis dulu gitu, dianggap sudah penjahat sehingga bisa diperlakukan semau-maunya. Sudah divonis pun kan ada aturannya, tidak bisa kemudian semau-maunya. Saya ingin kabarkan perkembangan kasus Gus Nur atau Sugi Nur Harja dan juga Bambang Trimulyono yang pada tanggal 13 November yang lalu 13 Oktober maksud saya ya, telah ditangkap dan ditahan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Sebelumnya juga ramai kita ketahui, saya juga menjadi kuasa hukum Bambang Tri pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Presiden Joko Widodo sehubungan dengan adanya kasus ijazah palsu, baik itu SD, SMP, dan SMA yang diketahui oleh Bambang Trimulyono, sebagaimana dia juga sudah menulisnya di dalam buku Jokowi Undercover. Dan saat itu begitu ramai ya, sampai UGM juga mengadakan jumpa media, juga sejumlah guru-guru Joko Widodo menyampaikan statement di publik. Joko Widodo sendiri juga melakukan reuni dengan sejumlah teman-temannya di UGM di Yogyakarta, dan banyaklah kasus-kasus yang mengiringinya. Dan memang tanggal 3 Oktober 2022 kita daftarkan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian tanggal 13 Oktobernya Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu ditangkap dan kemudian ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Kemudian 18 Oktober itu sidang pertama gugatan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat itu kami sebagai kuasa hukum bersama Bang Egy Sujana, ada dengan Bang Yasin, juga dengan Bang Juju Purwantoro, ada juga Riki Fatamazaya, itu kita hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat itu memang Presiden Joko Widodo tidak hadir, padahal saat itu kami sangat berharap agar Presiden dalam kedudukannya sebagai tergugat ya, yang digugat oleh Bambang Tri, bisa hadir dan memberikan atau menunjukkan ijazah aslinya kepada pengadilan gitu, sehingga kasus tentang ijazah palsu itu bisa dihentikan, bisa diselesaikan gitu ya. Jadi tidak perlu ada simpang siur dan tidak perlu diteruskan. Dan saya juga akan memberikan advice kepada klien saya Bambang Tri agar tidak melanjutkan kasus dan dia mengisapi kesalahannya, bahwa dia salah analisis dia, salah penelitian dia, salah apa yang sudah dia tulis di buku Jokowi Undercover, salah ya hasil riset melalui sejumlah wawancara orang-orang yang dia datangi satu persatu di lingkungan Solo ya, sekitar Solo, baik di khususnya di SMA Solo ya, saat itu SMA 6, sebelumnya SMPP namanya, sekolah menengah persiapan pembangunan begitu, kemudian menjadi SMA 6 Solo ya, Surakarta begitu. Tapi karena tidak datang ya sudah, kita kemudian saat itu ditunda tanggal 18 Oktober, sidang lagi kalau nggak salah tanggal 31 Oktober, karena saat itu kalau nggak salah sampai tanggal 31 Oktober. Tapi pada sidang kedua itulah kemudian di tanggal 25 kalau tidak salah kami ajukan surat pencabutan gugatan, karena kami punya pertimbangan ini Bambang Tri ditangkap jadi kesulitan untuk menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan akhirnya kita berkonsentrasi untuk menangani perkara pidananya. Jadi perkara pidananya bukan hanya Bambang Tri, juga Gus Nur. Apa sih yang dipersoalkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri terhadap Gus Nur dan Bambang Tri ini ya, pada kasus ijazah palsu ini? Jadi begini, runtutannya itu adalah
terkait dengan apa namanya, konten mubahalah Gus Nur di akun GN13. Kalau tidak salah diupload di tanggal 26 Oktober 2022. Jadi 26 September maksud saya ya, karena kan Oktobernya kan gugat begitu. Di 26 itu diupload, dan di situ memang Gus Nur membimbing ya, tidak bermubahalah ya. Gus Nur membimbing Bambang Trimulyono untuk melakukan mubahalah dengan redaksi yang dibimbing oleh Gus Nur. Jadi prinsip dari poin pokok redaksi mubahalah yang dibimbing Gus Nur itu adalah Bambang Tri ya meyakini ya, memastikan ya, bersumpah bahwa benar apa yang dia katakan dan yang dia tulis terkait ijazah palsu Jokowi, dan kalau dia salah dia siap dilaknat. Nah, intinya itu begitu. Dan itu yang kemudian oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim dianggap sebagai penistaan agama, dianggap sebagai kebohongan, menyebarkan kebohongan, dianggap sebagai menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Juga dianggap mengedarkan berita yang tidak pasti atau tidak lengkap. Makanya saat ditetapkan tersangka, pasalnya banyak banget tuh. Pertama pasal 156A KUHP terkait delik penodaan agama. Gus Nur dan Bambang Tri sama nih, dua-duanya kena pasal ini ya. Kedua, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Apa itu? Ya, ini pasal yang dianggap yang menuduh Gus Nur karena mubahalah itu dianggap menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Ya, ini pasal tentang ya Gus Nur dan Bambang Tri dianggap menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi ketika Bambang Tri ya bermubahalah dibimbing Gus Nur menyatakan ijazah Jokowi palsu, itu dianggap sebagai kebohongan dan itu dianggap menerbitkan keonaran gitu. Dan pasal 15 ya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ini tentang menyebarkan kabar atau berita yang tidak lengkap atau tidak pasti. Jadi masalah ijazah palsu itu dipersoalkan juga sebagai suatu informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti sehingga menimbulkan atau menerbitkan keonaran. Jadi itulah pasal-pasal yang menjerat Gus Nur dan Bambang Tri. Walau saat itu kita sudah komplain ya, saat kita menggugat kemudian Bambang Tri Bambang Tri, kita saat itu konsentrasi Gus Nur. Jadi saat kita menggugat tanggal 3 Oktober 2022 sudah dapat nomor perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Malamnya Gus Nur didatangi oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menyerahkan surat panggilan. Nah, surat panggilan pertama ini kita komplain dengan jawaban bahwa perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini sudah didaftarkan oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah masuk perkara perdata. Jadi materi hak keperdataan terhadap ijazah itu, apakah dokumen ijazah itu asli atau tidak, apakah itu sah punya Jokowi atau punya Joko Wahyudi. Kalau menurut Bambang Tri kan ijazah SMA-nya itu bukan punya Jokowi tapi punya Joko Wahyudi. Sementara ijazah SD SMP-nya itu waktu keluarnya, tanggal kelulusannya itu disesuaikan dengan kelulusan tanggal tahun dari kelulusan SMA Joko Wahyudi tadi yang dipakai oleh Jokowi gitu. Dan ijazah S1-nya menurut Bambang Tri dalam buku Jokowi Undercover itu bukan punya Jokowi. Jokowi sendiri tidak pernah kuliah di UGM. Menurut versi Bambang Tri di dalam buku Jokowi Undercover ya, ijazah yang dipakai itu adalah punya Hari Mulyono. Hari Mulyono itu sendiri masih ada kerabat dengan Jokowi yang tidak lain adalah dulu mantan suami Ida siapa itulah, istri sekarang menjadi istrinya Anwar Usman, ketua MK. Nah, kita sempat komplain kenapa di panggilan pertama kita Gus Nur tidak datang. Itu kita komplain dengan menyampaikan kepada penyidik berdasarkan ketentuan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1996
956 itu dikatakan bahwa kalau ada perkara yang berkaitan dengan sengketa hak keperdataan beririsan dengan perkara pidana, maka pidananya itu ditangguhkan. Jadi harusnya penyidikan soal ijazah palsu itu ditangguhkan sampai ada putusan perdata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa ijazah ini dibuktikan apakah benar hak Jokowi berarti asli atau ternyata ijazah ini benar-benar palsu. Kalau ternyata secara perdata ijazah ini benar-benar palsu, kan penyidikan pidananya tidak berlaku. Berarti benar, tidak ada kebohongan, karena ini memang palsu. Tapi karena ya itulah kekuasaan ya. Ya karena ya kita cuma bisa bersurat, cuma menyampaikan norma, tapi mau ditindaklanjut atau tidak. Saya itu penyidik Barreskrim berdalih ini perkara berbeda ya, yang kita soal adalah penistaan agama. Kaget juga kita saat itu, kok bisa ada penistaan agama. Itu kita belum tahu penistaan agamanya. Ternyata konten mubahalahnya tadi dianggap menistakan agama karena menggunakan mubahalah untuk mengedarkan kebohongan. Loh, siapa yang mengedarkan kebohongan? Justru Gus Nur itu sedang mencari keyakinan akan kebenaran dari saudara Bambang Tri. Untuk meyakinkan itu Gus Nur minta Bambang Tri berani bermubahalah, tidak. Bambang Tri menyanggupi. Jadi kalau mau bohong yang bohong Bambang Tri, dan Bambang Tri meyakini dia benar. Bahkan kalau dia sampai bohong bukan hanya pidana, dia siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan lucu kalau mubahalahnya seperti ini kemudian dijadikan konten pidana, masuk delik pidana. Ke depan nanti orang takut melakukan mubahalah. Kenapa? Nanti takut dianggap ini menyebarkan kebohongan, dianggap menistakan agama. Masya Allah. Dan sekarang ini posisi Gus Nur kami kabarkan kemarin ya, sejak kemarin itu sudah dikirim oleh penyidik Mabes Polri ke mana, ke Solo. Jadi kemarin diterbangkan ke Semarang, mampir dulu di Kejati Kejati Jawa Tengah di Semarang, dan sudah dikirim ke Kejari ya Solo, bahkan mau ditempatkan di Polres Solo. Kenapa ditaruh di Solo? Karena akan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta. Kenapa diadili di Pengadilan Negeri Surakarta? Menurut penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, banyak saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik itu tinggal atau domisilinya ada di Solo. Memang kalau kita merujuk KUHAP itu cara mengadili perkara, kewenangan mengadili itu dibagi menjadi setidaknya 3 ya. Yang pertama berdasarkan locus delicti atau TKP. Kalau berdasarkan TKP, kasus Gus Dur ini harusnya diadili di Malang, karena Gus Dur membuat konten mubahalah dengan Bambang Tri itu di Malang. Yang kedua berdasarkan saksi yang paling banyak seperti yang dilakukan oleh penyidik ini. Yang ketiga berdasarkan kepentingan daripada pengadilan atas perintah atau izin dari Mahkamah Agung, diperintahkan dari satu pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain. Ini contoh pada kasus Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Itu kan lokus deliktinya bukan di Jakarta Timur kewenangannya, saksi-saksinya juga bukan di Jakarta Timur. Tapi jaksa meminta ya permohonan ke Mahkamah Agung agar dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, kalau untuk kasus Gus Nur ini karena saksi yang diperiksa banyak di sana, jadi dipindahkan ke Solo gitu. Saya tidak tahu saksi apa, tapi bisa saja itu maksudnya saksi-saksi yang berkaitan dengan ijazah Joko Widodo, bisa guru-guru SD, SMP, SMA-nya, bisa juga pihak-pihak pejabat sekolah, bisa juga teman-teman Jokowi mau dihadirkan semua, saya juga tidak tahu. Tapi menarik ini nanti pengadilannya. Saya akan ya hadir ya, insya Allah, mudah-mudahan sehat. Jadi tim Jakarta itu sudah banyak juga yang tadi pada tim ini. Jadi tim Jakarta ada Bang Egy Sujana, saya juga, kemudian ada Bang Ahmad Mihdan, ada Bang Novel Bamuknin, Bang Aziz Januar, ada Bang Ismar Safruddin, ada Riki Fatamazaya, ada Bang Damai Hari Lubis, ada Bang Mahmud, ya kita manggilnya Engkong, ya Engkong Mahmud, dan lain-lainnya. Kemudian di Solo juga kita sudah koordinasi dengan Pak Taufik ya, Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik. Di Solo kemarin kalau nggak salah ada 9 teman-teman lawyer Solo. Nah, kemarin yang dampingi Gus Dur saat pelimpahan tahap 2 di di Kejati Semarang dan juga di Kejari Solo kemarin itu ya teman-teman rekan-rekan sejawat saya, advokat di Solo. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Solo. Subhanallah, kita kebingungan tadinya kalau kita itu sebenarnya persiapan di awal akan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dulu Gus Dur juga sudah pernah ditangkap Barreskrim waktu kasus dia podcast dengan Refil Harun, diadilinya di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Saya pikir ini akan kembali diadili di Jakarta Selatan. Kita persiapannya Jakarta Selatan. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan lawyer. Bahkan di Jakarta itu kalau saya kejar terus lawyer itu mungkin ada 40-an sih ya bersama. Cuman karena kita ingin lebih efisien ya, mana yang bisa dulu karena berbagi-bagi, karena masih banyak juga kasus yang beririsan. Misalkan di kasus Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Alamat itu sekitar 40-an lawyer. Saya juga terlibat di situ. Jadi alhamdulillah memang karena banyak kasus, banyak dizalimi ya ulama, aktivis kita itu, justru kita di antara lawyer-lawyer itu saling berkonsolidasi ya. Jadi kalau dulu informasi tentang lawyer yang siap menangani kasus begini sulit sekali. Kalau sekarang gampang sekali, tinggal telepon-teleponan, tinggal info-info siap, nah ya saling membantu ya. Siap kasus ini, siap kasus ini, siap. Paling kita saling mengerti, kalau kita di tim ya kita ikuti koordinatornya. Nah, kalau kita sebagai koordinator di kasus Gus Nur ini, tentu saya menjadi koordinator, tentu saya jadi apa ya, beban tanggung jawab ya. Kalau di kasusnya Ustadz Ahmad Zain An-Najah itu saya hanya anggota, koordinatornya itu Bang Ismar. Jadi kita udah saling mengerti kapan kita menjadi anggota tim, kapan kita menjadi anggota sebagai koordinator gitu. Nah, di Solo itu yang menarik adalah setelah dibawa ke Solo ternyata ditarik lagi oleh Polda Jateng, dan sekarang Gus Dur ditaruh di Polda Jateng. Aneh gitu loh. Jadi secara kewenangan itu nggak ada kewenangan lagi polisi, harusnya ini kewenangan jaksa. Dan kalau alasannya ini karena semua saksi ada di Solo, maka terdakwa juga harus ditaruh di Solo. Bisa ditaruh di rutan ya, dititipkan di lapas di Solo. Atau kalaupun terpaksa dititipkan di kepolisian ya Polres yang di Solo, sehingga memudahkan teknis untuk mengadili gitu loh. Kalau ditaruh di Polda Semarang, di Polda Jawa Tengah kan kesulitan. Kita lawyer juga teman-teman di Solo, kalau dari Solo ke Semarang itu kan jauh, bisa 2 jaman itu. Belum lagi ya kalau ada kunjungan dan sebagainya kan kejauhan. Sementara kita kalau di Solo itu agak lebih mudah gitu. Nah ini kita sedang berjuang untuk agar ya Gus Dur bisa dipindahkan ke Solo. Terserahlah kebijakan di Solo itu apakah dititipkan di lapas atau di Polres di Solo, Polres Surakarta juga nggak apa-apa gitu loh. Makanya saya juga mempertanyakan kepada Kapolda Jatim ini, kenapa kebijakannya seperti mengintervensi kerjaan jaksa. Dan saya juga komplain kepada Kejari Solo ya Surakarta, kenapa mau diintervensi ya? Ini kan sudah kewenangan jaksa, kecuali tingkat penyidikan itu wewenang polisi. Karena ini sudah kewenangan Kejari, kewenangan jaksa, harusnya Kejari yang menetapkan posisinya di Solo karena dia berwenang di Solo. Kecuali mau diadili di Semarang ya Kejari Semarang, silahkan saja ditahan di Semarang. Ini Kejari Solo di Surakarta, kenapa ditahan di Semarang gitu loh. Jadi 2 ini yang patut kita persoalkan, yaitu 1 ya wewenang penyidik yang harusnya sudah lepas karena berkas ini ada di jaksa, semestinya kewenangan penuh ada di jaksa. Kenapa masih narik-narik Gus Dur ditarik ke Polda Jawa Tengah, di rutan dititipkan di rutan Polda Jawa Tengah, kan kejauhan. Yang kedua, Kejari yang punya kewenangan kenapa menyalahgunakan wewenang dengan cara apa? Mengabaikan kewenangannya dengan membiarkan ya tahanan dia, kan itu sekarang tahanan dia ditarik oleh penyidik yang sebenarnya bukan penyidik, karena penyidiknya kan Barreskrim. Polda Jawa Tengah itu tidak punya kewenangan sekalipun gitu. Yang punya kewenangan adalah Mabes, dalam ini Direktorat Tindak Pidana Cyber, karena itu bukan kasusnya Polda Jawa Tengah. Itu kasusnya Barreskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber gitu loh. Ini aneh sekali itu. Kita kadang-kadang, saya ini jadi advokat kadang jadi bingung, apalagi orang awam ya. Orang umum tuh tambah bingung lagi dengan proses penegakan hukum yang suka-suka gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu loh. Suka-suka sekarang apa sih susahnya untuk menahan Gus Nur di Solo gitu loh. Apa nggak percaya Kapolda Jawa Tengah atas keamanan Gus Nur di Solo? Itu kan sama saja meremehkan institusi sendiri gitu loh. Terus kenapa Kejari itu meminta untuk bahkan mendorong agar ditahan di Semarang gitu loh. Itu kan kewenangan dia, kan itu kan menyulitkan anggota dia. Jaksa penuntut umum nanti kesulitan ya, kalau di perjalanan nanti bisa terlambat sidang dan sebagainya. Lagi pula itu kan penyalahgunaan wewenang dia harusnya ditempatkan di rutan atau mungkin tahanan yang ada di kewenangan pengadilan negeri. Kalau tidak ada ya titipkan di Polres Solo yang paling dekat. Yang paling aman itu kan di lapas. Di lapas itu ada rumah tahanannya juga. Kenapa gitu loh? Kejari ini ya, Kejaksaan Negeri ini, Kajarinya terutama kepala Kejaksaan Negerinya ini, kok mengambil kebijakan membiarkan ini terjadi gitu loh. Saya kira kita itu kan negara hukum ya, semua harusnya due process of law.
Sudahlah, kita nggak perlu saling mengajari lah. Kita tahu sama tahu. Kita semua dulu kuliahnya di kuliah hukum. Kita juga punya pendidikan sendiri. Mau menjadi jaksa, ada pendidikan jaksa. Mau jadi polisi, ada pendidikan menjadi polisi. Apalagi kami advokat, ada pendidikan advokat, ada ujian advokat, ada magang 2 tahun dulu sebelum dilantik, diambil semua menjadi advokat gitu loh. Tapi ya pada titik tertentu terpaksa kami memberitahu, mengajari, ya meluruskan kembali gitu loh. Jangan sampai ada yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang, ya abuse of power. Ini kemudian merubah negara hukum Rechtsstaat menjadi negara kekuasaan, Machtstaat. Ya nggak suka lah kita dengan negara kekuasaan, itu namanya zolim, itu diktator, itu tiran. Kita ini ingin menjadi negara hukum, negara yang adil, negara yang ada norma mengatur, bukan kewenangan. Yang mengatur itu norma, bukan kewenangan. Kewenangan itu ya diberikan dalam rangka untuk menegakkan norma, bukan norma tunduk kepada kewenangan. Kalau norma tunduk pada kewenangan, inilah disebut dengan negara kekuasaan. Kalau negara hukum, kewenangan, kekuasaan itu tunduk pada norma, pada aturan, pada hukum. Kembalikan saja kalau memang ya mau diadili di Solo karena banyak ya saksi-saksi yang diperiksa berada di Solo, kembalikan penahanannya di Solo. Kalau memang nggak mau ditahan di Solo, balikin saja ke Barreskrim, ditahan di Jakarta, biar diadili di Jakarta Selatan. Biar kita bisa lebih maksimal juga membela di Jakarta Selatan. Kalau di Jakarta Selatan, lawyer bisa hadir sekali sidang bisa 20 orang. Nah ini kan di Solo, dari Jakarta kita harus ngatur-ngatur nih, biayanya besar juga, kita ngatur-ngatur jadwal. Tapi Alhamdulillah, karena ada tim Solo itu kira-kira 9, insya Allah bisa siap. Sehingga tidak ada masalah, kita mau di Jakarta, mau di Solo, tetap kita akan ikuti ya, akan bela Gus Dur dan Bambang Tri ini. Tapi sekali lagi ya, kalau Pak Kapolda Jateng atau Pak Kajari menyaksikan video saya ini, tolong kembalikan saja Pak semuanya ke rule-nya. Pindahkan klien kami Gus Dur Bambang Tri itu ke Solo sajalah, biar kami mudah menjenguk klien kami, biar kami mudah menjalankan fungsi advokat untuk mendampingi klien, untuk memberikan masukan ya. Karena teman-teman ya, rekan-rekan sejawat advokat saya di Solo, ketika mau berkoordinasi dengan kliennya, kalau ada di Polres Solo itu lebih mudah mendatangi klien ketimbang harus ke Semarang gitu loh. Sudahlah, jangan saling mempersulit lah. Nanti di akhirat nanti kalian akan dipersulit kalau di dunia itu mempersulit orang. Tapi kalau di dunia ini kalian memudahkan orang, memudahkan hubungan lawyer dengan kliennya, memudahkan hubungan keluarga untuk jenguk Gus Dur ya, ya sudahlah, taruh saja di Polres Solo. Nanti urusan di pengadilan ya kita buktikan di pengadilan. Toh ini kan belum ada putusan. Kalau belum ada putusan itu harusnya presumption of innocence. Kita harus punya ya asumsi atau punya anggapan atau punya dugaan Gus Dur Bambang Tri tidak bersalah. Itu disebut dengan presumption of innocence. Jangan kemudian divonis dulu gitu. Dianggap sudah penjahat sehingga bisa diperlakukan semau-maunya. Sudah divonis pun kan ada aturannya. Tidak bisa kemudian semau-maunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.